So debatnya tentang banjir bandang flash floods yang terjadi di Sumatera itu bukan sepenuhnya salah pemerintah, tapi banyak faktor-faktor pendukungnya. Argumen aku yang pertama adalah faktor utama penyebab banjir bandang itu bencana alam, force major, yang mana itu diperparah dengan global warming, pemanasan global yang seringkali dipicu oleh negara-negara yang menghasilkan gas emisi terlalu banyak. Negara-negara industrial lah, negara-negara maju, Amerika, China, segala macam, mereka semua itu negara-negara yang mempercepat global warming, tingkat severity-nya itu menjadi lebih cepat. Dan dua faktor ini, bencana alam serta global warming, adalah faktor eksternal yang sangat sulit dimitigasi atau prediksi oleh pemerintah manapun, sekalipun itu pemerintah yang sangat maju ataupun sangat bersih, sehingga menyalahkan ini semua ke pemerintah itu sama dengan menolak fakta kalau global warming itu nyata adanya dan force major yang juga diperparah dengan kondisi geografi Sumatera, banyak sungai-sungai besar yang bisa meluap kapan aja kalau lagi banjir, pegunungan-pegunungan, tidak mempertimbangkan faktor-faktor ini. Oke, kalau tanya dari aku ya, kamu bilang tadi di awal kalau bencana banjir bandang ini tidak sepenuhnya salah pemerintah. Yeah. Menurut aku tahu dari aktivis Greenpeace bahwa ini tuh bukan bencana, tetapi ada 3 menteri yang harus diminta pertanggungjawaban atas banjir bandang ini, yaitu Menteri Kehutanan, yaitu Raja Juli. Kenapa? Karena Menteri Kehutanan itu yang mengawasi, jadi pengawasnya lah. Terus juga Pak Bahlil, halo Pak Bahlil. Pak Bahlil itu dia kan yang memberikan izin tambang itu kan. Terus juga ada KLHK yang dia tuh yang mengeluarkan AMDAL. Nah aku tuh bingung, kayak sebetulnya AMDAL ini tuh bener-bener. AMDAL itu apa? AMDAL itu apa namanya? Mandel. Kayak izin gitu loh. Namanya analisis mengenai dampak lingkungan. Oke. AMDAL, singkat AMDAL. Nih ya, skala kecilnya aja, kayak di perusahaan, di pabrik gitu. Nah itu harus ada izin AMDAL-nya. Itu skala kecil ya. Gitu. Nah ini untuk perusahaan tambang. Nah, jadi 3 menteri ini tuh sebetulnya kayak mereka tuh udah bener nggak sih selama ini kerjanya? Kenapa sampai banyak pohon-pohon yang udah ditebang, yang itu kan yang yang ke bawah arus itu kan isinya pohon-pohon semua tuh. Pohon-pohon gede banget dan itu udah ada nomornya dan lain-lain. Itu kerjaan siapa kalau itu gak ada campur tangan gitu. Udah. Punten Pak Bahlil. Government's responsibilities does not equate government's omnipotence. Tanggung jawab pemerintah itu tidak serta-merta menjadikan mereka superpower atau maha kuasa, omnipotence. Loh, mereka tuh punya otoritas buat mengeluarkan kebijakan itu. Ya, dan mereka sudah buat kebijakan yang memitigasi supaya adanya mencegah banjir bandang. Mereka juga pasti sudah melakukan analisis RT/RW, tata ruang wilayah, pokoknya semacam AMDAL. Mereka sudah melakukan analisis seperti itu. Tapi kalau meleset tidak seperti yang diekspektasi, ya tidak menjadikan mereka salah. Lagi-lagi karena kejadian bencana alam ini memang kejadian luar biasa yang tidak seorang pun bisa memprediksinya. Udah. Sudah. Oke, kalau gitu pertanyaan aku, Bupati Aceh pada bulan Oktober kemarin itu dapat desakan dari warga sekitar untuk mencabut izin eksplorasi PT Abdia Mineral Prima di daerah mereka. Nah, jadi berarti si perusahaan tambang itu udah jelas lah meresahkan warga, dan warga tuh udah resah, dengan aktivitas pertambangan di sini ya mereka terganggu lah tuh. Nah, itu gimana?
sangat sulit ya kalau langsung diberikan contoh spesifik kayak gini, karena hanya karena si bupati itu memberikan approval untuk kan deforestisasi atau mengizinkan penambangan dan sejenisnya, tidak berarti langsung otomatis approver ini melakukan kesalahan kan. Bisa saja bupati ini mengeluarkan surat izin itu karena sudah terlalu banyak illegal logging. Illegal logging itu Pembalakan hutan. Pembalakan hutan secara ilegal terlalu banyak. Jadi salah satu cara meminimalisirnya adalah dengan memberikan izin ke perusahaan-perusahaan yang memang sehat, yang memang sudah melakukan analisis SWOT terhadap profit yang dihasilkan, threat-nya, ancamannya seperti apa, dan ya silakan saja PK atau badan semisalnya untuk menyelidiki alasan di balik keputusan yang dibuat oleh bupati ini, apakah syarat dengan money bribery atau memang pure itu izin yang diberikan secara logis, secara matang. Oke, berarti poinnya adalah pemerintah terlalu lemah buat mengawasi izin, ya kan? Dan faktanya para pejabat itu ada main lah sama pengusaha-pengusaha. Jadi ya pure itu tuh kesalahan pemerintah. Oknum ya? Ya oknum. Maaf ya Indonesia. Menurut aku oknum itu pasti ada dan memang sangat banyak, makanya silakan aja untuk diselidiki orang-orang yang memberikan izin illegal logging dan misalnya itu diinvestigasi. Katakanlah ya memang pasti pemerintah juga memainkan peran atas kerugian yang sudah kita alami sekarang. Tapi kerugiannya itu sangat besar dibandingkan dengan yang model mereka itu. Ya, tapi banjir bandang yang terjadi itu bukan hanya karena katakanlah putusan salah yang dibuat oleh pemerintah, tapi juga faktor-faktor lainnya kayak tadi global warming, terus kondisi cuaca yang sangat ekstrim makin kesini, terus kondisi geografi Sumatera, ya kan? Di samping ada juga oknum-oknum dari kalangan komunitas yang suka mungkin bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang suka melakukan malfunction, perusahaan-perusahaan yang suka eksploitasi. Aku takutnya kalau ngomong ini takut diserang. Bisa jadi, bisa ada juga alasan lainnya, orang kita yang kurang peka, aware sama kebersihan. Di Jakarta banyak juga. Sebagian kecil lah dibandingkan dengan di Jakarta banyak orang yang suka buang sampah. Iya, tapi itu kan kayak oke lah. Oh, itu kayaknya terlalu ini lah kalau dibandingkan dengan Jakarta kan banjir bandang nih, yang mana itu bukan lagi sampah yang menerjang rumah mereka, tapi debit air yang tinggi sama pohon-pohon. Berarti apa? Berarti kan kalau kamu bilang itu karena global warming, oke lah, mungkin katakanlah pemicu utamanya global warming. Tapi apakah akan sedahsyat itu dampaknya kalau nggak ada faktor internalnya? Ya contohnya itu lah, banyak penambangan liar di sana. Berarti apa? Kalau banyak penambangan liar, berarti kita merujuk ke pemerintah yang kayak terlalu longgar gitu ngasih izin. Ini lagi-lagi tuh harus disampaikan sama badan yang terakreditasi ya, apakah keputusan yang diambil itu syarat akan kepentingan pribadi. Itu udah pasti, makanya aku bilang ada 3 menteri yang harus dimintain pertanggungjawabannya. Kenapa yang disalahkan, dititikberatkan itu hanya ke 3 orang? Kenapa faktor-faktor lain juga tidak ikut di-mention, kayak faktor alam, faktor geografi, atau penduduk setempat yang mungkin kurang dalam menjaga kebersihan? Kurang menjaga kebersihan, aku rasa nggak akan sedahsyat itu, nggak akan menyebabkan banjir bandang yang setinggi dan sebesar itulah. Karena faktanya aja di lapangan tuh sampah itu mungkin cuman sampah-sampah rumah tangga mungkin yang ada di situ. Nah, tadi kamu bilang level banjir yang setinggi itu tidak mungkin diakibatkan karena behavior yang buruk dari masyarakat. Menurut aku juga tidak mungkin diakibatkan oleh illegal logging. Bisa jadi illegal logging itu 80%-nya. Tadi kamu bilang banjir bandang yang terjadi itu kan sangat tinggi, tidak mungkin diakibatkan oleh masyarakat, kebiasaan buruk masyarakat. Menurut aku juga tidak mungkin diakibatkan karena illegal logging. Masa illegal logging sama dengan banjir bandang yang
Oh iya setinggi itu. dong. Oke, sekarang ini Illegal logging memang berkontribusi. Mereka kan Tapi sebentar dulu. Illegal logging memang berkontribusi dalam menyapu bersih daratan yang ada, tapi yang menyebabkan dia bisa setinggi itu, sedahsyat itu, nomor satu ya karena extreme weather. Enggak dong. Force major. Oke. Karena kamu makhluk logika. Sekarang gini deh. Mereka melakukan pembalakan hutan ditebang nih. Oke. Ya kan? Ratusan hektar loh itu. Oke. Untuk apa? Untuk tambang dan ya pokoknya itu kepentingan pengusaha lah sama oknum pemerintah itu, ya kan? Ya. Oke, hutan ditebang, gundul, global warming, kata kamu ada cuaca yang ekstrim, turunlah hujan. Berarti kan si air itu nggak bisa diserap sama pohon dong, sama akar. Makanya dia terjadi itu longsor sama banjir bandang. Oke, jadi menurut kamu kalau pohon-pohon itu tidak ditebang, katakanlah aku setuju sama kamu, ini 100% karena kesalahan segelintir ya yang berarti banjir bandang ini tidak akan terjadi, sama sekali tidak akan terjadi. Iya, kecil kemungkinan terjadinya. Kalau misalkan karena habit manusia, yang suka buang sampah sembarangan. Iya, yang kayak gitu. Ya mungkin ya separah-parahnya mungkin akan banjir biasa. Tetap banjir lah. Iya, tapi bukan banjir bandang. Tetap ada korban lah. Iya, nggak akan ada korban jiwa sebanyak ini. Tetap ada kerugian lah. Rugi dia pasti, tapi nggak sebesar ini ruginya. Kalau gitu kenapa kamu tidak ikut setuju sama aku untuk sama-sama sadar kalau ini tuh bukan salah pemerintah aja, salah. Iya, tapi ini kan konteksnya banjir bandang. Ada lagi? Jadi intinya adalah Sekian pemirsa. Intinya adalah kepada Bapak Raja Juli ya namanya, Bapak Menteri Kehutanan, Bapak punten ya Bapak, itu diawasi lagi pengawasan tambangnya, terus sama Pak Bahlil juga. Halo Pak Bahlil. Pak Bahlil udah sering banget di-mention sama masyarakat Indonesia. Bapak yang mengeluarkan izin tambang mohon dievaluasi lagi, sama KLHK juga. Tolong itu kalau mau buat AMDAL itu benar-benar dianalisa dulu sebelum AMDAL itu dikeluarkan. Karena sepengalaman saya kerja di perusahaan yang skala kecil aja itu ya Allah ribet banget, sama bayar izinnya aja mahal banget. Dan kepada Bapak Presiden Prabowo juga yang terhormat, kiranya presiden? No, bukan menyalahkan. Kiranya Bapak bisa meminta maaf kepada masyarakat Sumatera karena dulu Bapak pernah mengatakan bahwa kelapa sawit itu adalah pohon. Sekian. Kelapa sawit bukan pohon. Kelapa sawit bukan pohon.